Gue lihat nih, Mr. Presiden itu tuh walinya Tuhan untuk urusan dunia. Gus Puat itu tuh walinya Tuhan tuh untuk urusan langit. Bener apa enggak prediksi gue apa segala macam, kita lihat aja nanti beberapa tahun yang akan datang. Namanya juga prediksi, bisa bener kan, bisa bener banget. Jadi gitu. Karena yang bisa menerjemahkan keinginan orang ikhlas, pasti orang ikhlas juga. Gak mungkin orang ikhlas itu tuh keinginannya itu bisa diinterpretasikan sama orang brengsek, sama orang munafik. Jadi orang ikhlas ketemu orang ikhlas, wah itu perpaduannya. Kenapa ya Mr. Prabowo memberikan buku Paradok Indonesia ke Gus Puat? Harusnya orang-orang Indonesia tuh semuanya tuh bertanya-tanya, kenapa Pak Kiai yang dipilih untuk diberikan buku itu? Kenapa tokoh agama yang dipilih untuk diberikan buku itu tuh ternyata Gus Puat? Dan di buku itu tuh Prabowo itu nulis hampir semua agamawan itu tuh doyan duit gitu ya. Jadi dari 15 orang tuh 14-nya itu tuh tukang tipu. Cuman satu doang tuh yang bukan tukang tipu gitu. Kenapa buku Paradoks Indonesia itu tuh nggak dikasih sama Mr. Prabowo tuh ke ustadz-ustadz yang udah terkenal, kiai-kiai yang udah terkenal, kayak A'agim, Adi Hidayat, Abdus Somad, dan yang lain-lainnya. Harusnya orang Indonesia itu tajam melihat isyarat-isyarat tuh kayak begitu gitu. Sesuai yang Gus Dur bilang, Mr. Prabowo itu adalah negarawan terikhlas, dan orang yang paling ikhlas akan Indonesia itu adalah Prabowo gitu. Berapa kali dia diantem masalah HAM, bahkan sama Najwa Shihab itu tuh waktu dia datang di acaranya Najwa Shihab itu dia ditelanjangin masalah HAM tersebut, dan dia itu ngomong, saya itu prajurit, saya itu tuh tugasnya itu tuh untuk meredam semua gejolak yang ada di Indonesia. Masalah saya difitnah apa segala macam itu kan urusan atasan saya. Dan di situ pun dia tuh nggak mau ngejelekin atasannya gitu. Mendingan dia yang berkorban, mendingan dia yang pergi gitu. Ya. Yeah. Dan kata Gus Dur itu orang yang ikhlas gitu, pasti kenal juga sama orang yang ikhlas gitu. Kalau menurut gue, Prabowo sama Gus Puat itu tuh satu frekuensi ya. Satu frekuensi, orang-orang yang satu frekuensi itu tuh saling mengenal. Dia ngasih ke orang yang paling ikhlas berjuang untuk umat. Dia ngasih buku itu ke orang yang paling ikhlas agar penyampaian Paradok Indonesia itu tuh yang udah didesain sama Mr. Prabowo dari jauh-jauh hari berbentuk tulisan itu tuh bisa didistribusin sama Pak Kiai dan santri-santrinya sama pasukannya gitu. Bahwa Indonesia ini nih sebenarnya tuh indah loh. Cuman penanganannya doang yang kurang. Bahwa negara Indonesia ini sebenarnya kaya loh. Kenapa negara Indonesia tuh jadi miskin gitu? Kenapa di Indonesia ini nih 15 orang itu 14-nya itu penipu, satu doang yang bukan penipu? Kenapa sistem politik di Indonesia itu mesti mengorbankan uang banyak? Kenapa begini? Kenapa begini? Ini pertanyaan-pertanyaan yang kayak begitu. Kenapa di Indonesia ini rumput banyak tapi kita daging mesti impor dari negara-negara tetangga gitu? Ini yang namanya paradok. Dan buku itu tuh dikasih ke Gus Fuad. Gue sih belum baca bukunya ya, cuman kalau dari judulnya tuh gue udah bisa nangkep gitu loh. Kejanggalan-kejanggalan yang ada di Indonesia ini diurain sama Mr. Prabowo tuh satu persatu gitu loh. Dan solusinya itu tuh Prabowo tuh udah Mr. Prabowo aja lah biar kelihatan akrab ya. Mr. Presiden itu tuh udah tahu cara mengantisipasinya tuh kayak gimana gitu. Dan Mr. Prabowo itu tuh pernah ditanya sama si Najwa Shihab ya, gini, dia jawab, saya itu tuh dari prajurit, saya tuh udah disumpah bahwa saya itu tuh sebenarnya tuh udah nggak ada nyawanya tuh waktu di Akmil. Nyawa saya itu untuk rakyat, hidup saya itu tuh untuk kepentingan rakyat gitu loh. Jadi saya itu tuh sebenarnya dia tuh cuma ngasih bahasa kiasan doang. Kalau lu pengen ngelawan gue, lu ngelawan orang mati. Lu ngelawan orang tuh yang nggak takut mati. Lu ngelawan orang tuh yang bisa ngerelain semua-muanya tuh untuk rakyat gitu. Dan dia juga bilang,
gue itu sering berdiri di medan tempur. Gue langsung berhadapan-hadapan dengan orang, main tembak-tembakan apa segala macem gitu. Jadi emang dia tuh dari pasukan tempur. Jadi kalau untuk ngelawan-ngelawan bajingan-bajingan penjahat-penjahat, koruptor-koruptor itu apa segala macem, wah lu koruptor-koruptor kayak gitu mesti mikir 10 kali lipat lah ngelawan Mr. Presiden gue gitu. Dan kenapa buku itu tuh dikasih sama Gus Fuad, nggak dikasih ke kiai-kiai, nggak dikasih ke Habib-Habib, bahkan nggak dikasih sama Habib yang dulu benar-benar ngedukung dia, adalah Lutfi bin Yahya gitu. Kayaknya gue rasa sih Lutfi bin Yahya itu cuma dicipoin doang sama Prabowo gitu, cuma diambil masanya doang gitu. Dan pas Pak Bowo, pas Mr. Presiden ini udah jadi presiden, Mr. Presiden ini nih benar-benar sayang sama rakyatnya. Dia tahu mana musuh, dia tahu mana teman, dia tahu mana yang mesti dibinasakan, dia tahu mana yang mesti dibina gitu loh. Jadi udah tepat lah Mr. Presiden itu tuh ngasih buku itu tuh ke Pak Kiai ya. Dan emang gue lihat tuh Pak Kiai itu emang satu-satunya orang tuh, bukan satu-satunya sih, dari beberapa orang itu tuh, dari 15 orang mungkin Pak Kiai itu tuh termasuk satu tuh yang nggak bisa dibeli, termasuk satu tuh yang nggak bisa ngebohong, termasuk satu orang itu yang bener-bener tuh cinta sama rakyatnya, cinta sama orang Indonesia gitu. Jadi udah tepat lah Pak Mr. Presiden itu tuh ngasih buku Paradok Indonesia ke Pak Kiai gitu. Jadi mudah-mudahan dengan buku ini nih sebagai buku pedomannya Mr. Presiden untuk menjalankan misi dia jadi presiden 5 tahun ke depan. Jadi orang Indonesia ini harus apa ya? Buku ini nih harus disebarluaskan sama orang Indonesia, dan minimal tuh kita tahu jalan pemikiran Mr. Presiden kita gitu. Jadi kita tahu nanti kebijakan politik yang diambil tuh kayak gimana, kita mesti tahu gitu loh. Jadi udah tepat lah Pak Kiai itu tuh dapat buku Paradok Indonesia. Karena yang bisa menerjemahkan keinginan orang ikhlas, pasti orang ikhlas juga. Gak mungkin orang ikhlas itu tuh keinginannya itu bisa diinterpretasikan sama orang brengsek, sama orang munafik. Jadi orang ikhlas ketemu orang ikhlas, wah itu perpaduannya mantep lah kalau menurut gue kayak gitu. Jadi kalau gue lihat nih, Mr. Presiden itu tuh walinya Tuhan untuk urusan dunia. Gus Fuad itu tuh walinya Tuhan tuh untuk urusan langit. Bener apa enggak, prediksi gue apa segala macam, kita lihat aja nanti beberapa tahun yang akan datang. Namanya juga prediksi, bisa bener kan, bisa bener banget. Yaudah gitu ya dari gue Bang Jaini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.